Jerman ultimatum negara ini, pilih Rusia atau Uni Eropa. Jerman memberikan ultimatum kepada Serbia. Negara itu didesak untuk memutuskan apakah akan berada di pihak Uni Eropa atau Rusia. Di sisi lain, Serbia masih skeptis terhadap Brussels dan Barat kendati telah mendapat peringatan dari Berlin. Kebutuhan untuk mengambil keputusan makin meningkat mengingat perkembangan geopolitik, kata perwakilan pemerintah Jerman yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters dikutip Rabu 2 November. Pejabat itu secara khusus merujuk pada konflik di Ukraina, di mana Serbia telah menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Selain itu, Belgrade dan Moskow menandatangani perjanjian pada bulan September untuk memperluas kerjasama dalam masalah kebijakan luar negeri. Keselarasan dengan sikap Brussels dalam urusan global merupakan prasyarat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Serbia telah menjadi calon anggota sejak 2009. Jika Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengingkari kesepakatannya dengan Moskow dan beralih ke UE, Jerman akan menawarkan dukungannya, kata perwakilan itu kepada Reuters. Jika dia memutuskan untuk pergi ke arah lain, ini akan memiliki konsekuensi sebaliknya. Pejabat itu menjelaskan, delegasi dari 5 negara Balkan, Albania, Bosnia, dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia, serta Provinsi Kosovo yang diakui sebagian akan bertemu di Berlin akhir pekan ini. Bulan lalu Vučić menyatakan bahwa Jerman dan Perancis telah menawarkan untuk mempercepat jalur Serbia menuju keanggotaan UE jika mengakui kemerdekaan Kosovo. Mereka pikir ini akan menyelesaikan salah satu masalah internal Eropa, tetapi Serbia tidak akan menerima keanggotaan Kosovo di PBB karena alasan konstitusional dan lainnya, kata Vučić menekankan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara tersebut, dikutip Russia Today. Pertanyaannya bukanlah apakah kita ingin bergabung dengan UE, tetapi apakah UE menginginkan Serbia, kata Menteri Dalam Negeri Aleksandar Vulin kepada situs berita Novosti pada Oktober. Saya percaya bahwa persahabatan dengan Rusia adalah yang paling penting dan tanpa itu kita berisiko kehilangan Serbia secara fisik, tambah pejabat itu. Beberapa negara Uni Eropa gagal mencapai konsensus mengenai larangan masuk warga Rusia ke wilayah UE. Hal ini sendiri terjadi saat pihak Ukraina meminta wacana itu diberlakukan segera. Dalam laporan Express, perdebatan terkait larangan masuk warga Rusia ini terjadi antara pihak Jerman dan Finlandia. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mendukung usulan Ukraina itu dengan mengatakan perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia adalah hak istimewa dan bukan hak dasar. Saya pikir tidak benar bahwa warga Rusia dapat berpergian memasuki Eropa, memasuki wilayah Schengen, menjadi turis, melihat pemandangan sementara Rusia membunuh orang di Ukraina. Itu salah, ujarnya dikutip Selasa 16 Agustus. Di sisi lain, hal ini pun mendapatkan kritikan keras dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Ia menganggap bahwa banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan rezim Presiden Vladimir Putin ingin melarikan diri dari negara itu. Semua keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu, untuk menjauh dari kepemimpinan dan kediktatoran mereka di Rusia, paparnya. Secara resmi, isu terkait visa bagi warga Rusia ini diprediksi akan menjadi agenda pada pertemuan informal pada Menteri Luar Negeri UE pada 31 Agustus mendatang. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta negara-negara UE untuk menutup pintunya bagi warga Rusia. Pasalnya, pada warga Rusia dianggap diam saat militer Moskow menyerang Ukraina. Penduduk militer pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengannya, tidak meneriakinya, katanya seperti dikutip media Rusia TASS pekan lalu. Orang Rusia harus hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka. Orang Rusia apapun, mereka harus tetap berada di Rusia. Jika Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengingkari kesepakatannya dengan Moskow dan beralih ke UE, Jerman akan menawarkan dukungannya, kata perwakilan itu kepada Reuters. Jika dia memutuskan untuk pergi ke arah lain, ini akan memiliki konsekuensi sebaliknya. Pejabat itu menjelaskan, delegasi dari 5 negara Balkan, Albania, Bosnia, dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia, serta Provinsi Kosovo yang diakui sebagian akan bertemu di Berlin akhir pekan ini. Bulan lalu Vučić menyatakan bahwa Jerman dan Perancis telah menawarkan untuk mempercepat jalur Serbia menuju keanggotaan UE jika mengakui kemerdekaan Kosovo. Mereka pikir ini akan menyelesaikan salah satu masalah internal Eropa, tetapi Serbia tidak akan menerima keanggotaan Kosovo di PBB karena alasan konstitusional dan lainnya, kata Vučić menekankan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara tersebut, dikutip Russia Today.
Pertanyaannya bukanlah apakah kita ingin bergabung dengan UE, tetapi apakah UE menginginkan Serbia, kata Menteri Dalam Negeri Aleksandar Vulin kepada situs berita Novosti pada Oktober. Saya percaya bahwa persahabatan dengan Rusia adalah yang paling penting dan tanpa itu kita berisiko kehilangan Serbia secara fisik, tambah pejabat itu. Beberapa negara Uni Eropa gagal mencapai konsensus mengenai larangan masuk warga Rusia ke wilayah UE. Hal ini sendiri terjadi saat pihak Ukraina meminta wacana itu diberlakukan segera. Dalam laporan Express, perdebatan terkait larangan masuk warga Rusia ini terjadi antara pihak Jerman dan Finlandia. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mendukung usulan Ukraina itu dengan mengatakan perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia adalah hak istimewa dan bukan hak dasar. Saya pikir tidak benar bahwa warga Rusia dapat berpergian memasuki Eropa, memasuki wilayah Schengen, menjadi turis, melihat pemandangan sementara Rusia membunuh orang di Ukraina. Itu salah, ujarnya dikutip Selasa 16 Agustus. Di sisi lain, hal ini pun mendapatkan kritikan keras dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Ia menganggap bahwa banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan rezim Presiden Vladimir Putin ingin melarikan diri dari negara itu. Semua keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu, untuk menjauh dari kepemimpinan dan kediktatoran mereka di Rusia, paparnya.